A few moments later. Sampai Ibu. Silakan duduk, Nak. Iya, oke. Kalau boleh tahu namanya siapa, Nak? Nama saya Lala. Oh, kalau boleh tahu Lala ini dari mana? Barusan dari kelas ini, Mbak. Oh, jadi bagaimana dengan pelajarannya hari ini? Apakah Lala kesini tuh atas dasar keinginan sendiri atau bagaimana? Atas dasar keinginan saya sendiri. Oke, sebelumnya Lala sudah pernah datang ke sini? Belum ya. Jadi begini, konseling ini adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan. Nah, agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya, jadi dia mampu tuh untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Nah, apakah Lala sudah mengerti? Ya, Jadi peran ibu di sini sebagai guru BK yang berusaha membantu Nala untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang dihadapi oleh Nala ini. Nah, lalu Nala sendiri sebagai siswa sebaiknya aktif dalam menemukan masalah dan latar belakang masalahnya ya, serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. saya akan berusaha aktif dalam konseling di sini, tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain, Bu. Jadi Nak Lala jangan khawatir ya, insya Allah ibu akan menjaga rahasia ini. Nah, karena di dalam beberapa kode etik konseling adalah salah satunya itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk membukakan masalah Nak Lala ini tanpa perlu takut dan diketahui oleh orang lain ya. Oke, baiklah. Jadi di sini kan ada 3 guru BK. Nah, yang pertama itu Nak Lala bisa pilih yang mana? Ada Ibu Rizky, yang kedua ada Kak Ronald, dan yang ketiga itu Ibu sendiri. Nah, silakan Nak Lala pilih salah satu di antaranya. Saya dengan Ibu. Oke, jadi sebelum melangkah lebih jauh, Ibu mau bertanya dulu, apakah posisi Nak Lala sudah nyaman begini atau bagaimana? Ya, Bu. Begini saja. Oke, baiklah. Jadi kalau boleh tahu, Nak Lala ini menemui Ibu ada masalah apa ya? Saya punya masalah yang membuat saya bingung harus bertindak apa, Bu. Jadi lalu apa bisa masalah ini tuh diceritakan? Nilai saya yang sangat rendah dan pergaulan saya kesehariannya di sekolah dan di luar sekolah juga. Oke, terima kasih. Jadi apa harapan Nak Lala ini setelah melakukan konseling kita ini? Nilai saya bisa meningkat dan masalah saya dapat teratasi dan menemukan solusi. Jadi begini, konseling ini kan membutuhkan waktu 3 kali pertemuan. Jadi dengan durasi 30 menit ya. Jadi bagaimana Nak Lala setuju? Ya, Bu. Baiklah, kita mulai konselingnya ya. Jadi coba ceritakan masalah apa yang sedang Nak Lala alami saat ini. Ya, begini, Bu, saya punya masalah dengan pergaulan saya yang kaitannya dengan nilai saya yang sangat rendah di semester ini, di semester 1 ini, Bu. Oke, kalau boleh tahu bagaimana kondisi pergaulan Nak Lala saat ini? Saya punya 4 teman akrab buat tapi Oh iya, sorry. Teruskan Nak, bagaimana? saya membencinya. Masya Allah, jadi menurut Ibu sebaiknya Nak Lala jangan berkata seperti itu ya. Kenapa Nak Lala bisa membenci teman-temannya? Nilai saya rendah gara-gara mereka, Bu. Sebenarnya saya pengen berhenti berteman dengan mereka, tapi tidak mungkin karena kami sudah berteman cukup lama dan pastinya saya akan dikucilkan. Apakah Nak Lala sudah belajar dengan semaksimal mungkin? Sudah, Bu, tapi belajar saya sering terganggu oleh mereka. Oke, kalau boleh tahu bagaimana keseharian kalian dalam pergaulannya? Kami berempat selalu kemana-mana bareng dan kami lakukan itu sangat tidak bermanfaat karena setelah sekolah kami menghabiskan waktu hingga malam hingga bermain kemana-mana ke kelas, mal dan sebagainya. Bahkan mereka melupakan ibadah atau sholat. Oke, jadi Nak Lala sudah pernah menegur atau meluruskan pergaulan kalian ini? Sudah,
Sudah Bu, tapi nggak ada respon, malahan dia bujukin saya kalau bergabung. Saat kami jalan mereka lupa dengan sholat, saya sering mengajak mereka, malah saya yang bilang soalnya. Memang sih Bu, kalau dibanding dengan mereka saya masih sering sholat. Kalau saya puasa sunnah juga dibilang soalin dan sering dilanjutin Bu. Sebenarnya saya juga pengen tetap menjadi teman akrab mereka. Tadi Nak Lala bilang ingin berhenti berteman. Kok sekarang ingin menjadi teman akrab lagi? Juga sih, soalnya saya tidak bisa mengubah mindset mereka dan saya ingin mendapatkan yang maksimal. Nak Lala pasti bisa. Ya Bu. Jadi Nak Lala benci pergaulan ini karena banyak dampak negatifnya termasuk nilai ya. Memang terkadang kita membenci teman kita karena perilakunya yang kurang baik ya. Saya sedih. Nak Lala merasa sedih karena apa? Sejujurnya Bu, sebenarnya saya sangat menginginkan pergaulan kami ini berarah pada hal yang positif dengan merubah mereka menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Nak Lala bahagia jika teman-teman dapat merubah kesehariannya. Iya Bu, apalagi kami sudah berteman cukup lama dan saya bingung dengan kondisi ini. Jika saya bergaul mereka itu tidaklah mungkin. Jika pertemanan ini berlangsung, nilai saya tetap pasti akan selalu rendah. Nak Lala kesal karena tingkah mereka yang mengakibatkan nilai Nak Lala ini menurun ya. Saya benar-benar tidak tahu harus bertindak bagaimana, apalagi juga sekelas. Nak Lala kesal karena keseharian mereka dan sekarang Nak Lala sedih sekelas dengan mereka. Betul Bu, saya jengkel dengan kondisi seperti ini. Jadi Nak Lala merasa frustasi dengan keadaan ini. Ya, Nak Lala merasa frustasi dan kecewa dengan perilaku mereka, tapi Nak Lala tidak tahu harus berbuat apa ya. Jadi coba simpulkan apa masalah Nak Lala sebenarnya. ya Bu, saya sedih karena semua ini masalah saya Bu. Saya sangat menginginkan nilai yang maksimal. Jadi Nak Lala sedih karena berbagai masalah yang dihadapi itu hingga menghalangi pencapaian Nak Lala yang semaksimal ya. Ya Bu, saya malah terganggu karena sering berpikiran masalah ini. Setiap saya mencoba untuk bisa mengerti dan mengubah semua lingkungan agar nilai saya bisa maksimal di semester ini. Jadi Nak Lala sedih karena tidak bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya. Benar Bu, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk menunda dari mereka, tapi malah saya tidak menikmati. Nak Lala merasa tidak nyaman jika tidak mempunyai teman. Ya Bu, saya tidak nyaman dengan kondisi ini karena saya ingin nilai saya maksimal semester ini, dan kedua saya masih bisa tetap berteman dengan mereka yang tidak sebesar ini. Jadi Nak Lala merasa kecewa jika tidak berteman dengan mereka. Ya Bu, saya merasa kecewa. Nak Lala merasa sedih mendapat nilai menurun dan jauh dari mereka. Ya Bu, saya merasa tidak nyaman karena pergaulan saya membuat nilai saya sangat rendah. Jadi Nak Lala merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa mengenai kemaksimalan nilai Nak Lala ini dan pergaulannya ya. Ya sebenarnya saya ingin memberitahu teman-teman saya Bu agar berubah, tapi saya tidak maksimal, saya tidak dari zona. Tadi Nak Lala mengatakan ingin memberitahu teman-temannya ya, tapi kenapa tidak maksimal dan menginginkan nilai maksimal, tapi Nak Lala juga jarang belajar. Ya Bu, saya belum melakukan sesuatu usaha yang maksimal. Andaikan saya belajar maksimal dan dapat memberitahu mereka di maksimal. Jadi Nak Lala merasa sedih dan kecewa, benar-benar ingin melakukan usaha terbaik sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan Nak Lala yang mengembangkan rencana usaha terbaik dan melaksanakannya ya. Ya sih Bu, tapi apakah saya bisa mengubah nilai menjadi maksimal dan dengan saya berubah? Nah, Nak Lala ini tidak yakin berusaha maksimal ya. Meski Nak Lala telah mengetahui kekuatan-kekuatan Nak Lala untuk mencapainya. Ya sih Bu, saya ingin merubah semua kondisi ini gara-gara pergaulan nilai saya menurun. Saya jengkel kok. Nak Lala merasa marah dengan dirinya karena tidak tahu bagaimana cara agar nilainya tinggi dan teman-temannya bisa berubah ya. Benar Bu, tapi seharusnya saya tidak kenal dia dalam menghadapi masalah ini. Saya harus bertindak dan melakukan suatu usaha bagaimana caranya agar nilai saya maksimal dan memberitahu mereka untuk berubah.
Sip, bagus Nak Lala ya. Jadi Nak Lala merasa tidak sabar ya, karena ingin segera melakukan semua usaha bagaimana caranya nilainya maksimal dan memberitahu mereka agar berubah dengan cara yang maksimal ya. Ya Bu, saya sudah tidak sabar lagi untuk bertindak. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu Nak Lala hendaknya menetapkan tujuan yang ingin dicapai ya. Dalam merumuskan tujuan ini, jadi Nak Lala harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah Nak Lala tetapkan. Nah, apa saja yang dilakukan? Nah, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan Nak Lala ini? Sepertinya hanya saya dan belajar saya juga rekan-rekan saya. Baik, jadi lalu apa yang Nak Lala lakukan untuk menghadapi ketidakmampuan untuk mencapai nilai yang maksimal dan teman-temannya itu bisa berubah? Saya akan berusaha dengan baik Bu. Ya, itu rencana yang sangat bagus ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Nak Lala ini melakukannya. Nah itu Bu masalahnya, di samping saya agak malu dengan teman-teman juga saya tidak pandai memberi nasihat dengan baik, saya juga agak malas belajar jika dihadapkan dengan lingkungan seperti ini. Jadi Nak Lala kesulitan mengungkapkan nasihat karena agak malu ya. Berarti Nak Lala harus menghilangkan rasa malu terlebih dahulu ya. Yang kedua, Nak Lala harus bisa merespon secara kuat dan dihindarkan rasa malas belajar karena lingkungannya ya. Untuk menghilangkan rasa malu, insya Allah saya bisa Bu. Bagaimana caranya bisa merespon dengan kuat dan menghindari rasa malas karena lingkungan Bu? Jadi Nak Lala itu dapat merespon secara akurat jika Nak Lala tidak memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain. Nah, dan dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang lembut dan juga tegas ya. Bagaimana kan Nak Lala sudah mengerti? Lalu bagaimana cara menghindari rasa malas belajar karena lingkungan Bu? Jadi sebenarnya dimanapun tempatnya ada hal yang membuat kita malas, nah tidak nyaman dan sebagainya dalam memperoleh tujuan. Jadi semua bergantung pada sikap kita ya. Kita lah yang menentukan semuanya. Nah, bukan lingkungan kita. Jadi banyak orang yang gagal akibat dunia karena lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka ciptakan terlebih dahulu pada diri kita yang akan bergerak melakukan peradaban dunia. Jadi rasa malas itu ujian kita untuk mencapai tujuan dan hasil harus benar-benar ditanamkan terlebih dahulu ya pada Nak Lala. Jadi untuk memperoleh nilai tersebut untuk memperoleh nilai terbaik dan sebagainya, dan bahwasanya semua ujian itu ada jalan keluarnya. Bagaimana Nak Lala sudah paham? Ya Bu. Oh iya, Nak Lala sudah paham dalam kondisi yang bagaimana nasihat dengan kalimat yang lembut juga tegas kepada temannya disampaikan agar bisa berubah. Saya akan mencoba tinggalnya di tempat yang indah. Sip. Jadi Nak Lala juga harus menetapkan standarnya ya, yaitu dengan banyak merespon yang Nak Lala kemukakan, misal 3 atau 4 kali ya. Ya Bu, saya akan coba untuk dapat melakukan itu. Bagus. Nah, sekarang coba Nak Lala rumuskan apa tujuan yang ingin dicapai setelah konseling ini. Baik Bu, saya merasa malu dengan teman saya untuk memberi nasihat dan tidak tegas dengan itu. Saya harus merubah mindset mereka dengan cara yang tidak sesuai. Di tempat yang se-enjoy untuk memperoleh nilai yang maksimal, seharusnya saya belajar dengan maksimal dan mengurangi kemalasan saya, bukan dengan menyalahkan keadaan karena semua tergantung pada sikap kita. Bagus sekali. Nak Lala telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalahnya ya. Terima kasih Bu. Kalau boleh tahu, apakah Nak Lala pernah mencoba untuk berusaha melakukan apa yang telah dirumuskan tersebut? Belum Bu, hanya nasihat yang pernah saya lakukan, namun saya belum bisa menyampaikan dengan tegas karena agak malu Bu. Tetapi menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah seperti saya ini. Insya Allah bisa ya. Jadi setelah mendengar cerita Nak Lala, Ibu akan berikan alternatif yang bisa dilakukan, yaitu Nak Lala bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Bagaimana pendapat Nak Lala sendiri? Keduanya kelihatan bagus, tapi saya masih bingung pilih yang mana. Baik, agar Nak Lala dapat memilih teknik yang cocok, hendaknya itu Nak Lala menguji setiap alternatif kebaikan dan kerugiannya baik bagi
Jadi kalau sudah, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan teknik modeling langsung dan simboliknya. Modeling langsung, keuntungan saya bisa melihat modeling langsung, keuntungannya saya bisa melihat langsung seseorang yang memperagakan mengenai cara menyelesaikan masalah untuk kemudiannya. Saya belum mendapatkan itu. Modeling simbolik, keuntungannya menurut saya kita bisa melihat orang memperagakan dalam bentuk video dan slide, sedangkan kelebihannya kita tidak bisa menghasilkan data dan mendapatkan desain yang kayaknya kalau modeling langsung. Jadi Nak Lala pilih yang mana? Saya pilih modeling langsung. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan Nak Lala lakukan terlebih dahulu ya. Kemudian langkah perantara dan sublangkah, baik sublangkah dari awal maupun sublangkah dari langkah pengantara itu. Nah, langkah mana yang menurut Nak Lala ini lebih penting dari semua program itu? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yang mempelajari teknik modeling langsung. Oke, itu adalah langkah awal yang baik ya. Jadi mana langkah perantara Nak Lala yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuannya? Langkah perantara saya adalah saya akan memperagakan dari teknik modeling langsung. Nah, sekarang sublangkah apa saja yang Nak Lala akan lakukan? Yang menjadi sublangkah saya yaitu pertama saya mempelajari teknik modeling langsung dengan baik, dan kedua tidak putus asa dalam melatih. Baik sekali ya. Jadi sekarang Nak Lala menetapkan waktu kapan Nak Lala mau menyelesaikan program tersebut. Insya Allah minggu depan. Baik, jadi Nak Lala bertekad untuk menyelesaikan program tersebut minggu depannya. Selanjutnya, kapan Nak Lala akan melakukan kegiatan tahap awalnya? Waktu dengan ibu saya sudah mengenal. Baik sekali ya, Nak Lala sudah tidak sabar menunggu. Jadi apa yang Nak Lala lakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempatnya? Mulai hari ini saya akan belajar memahami lingkungan dan kehidupan saat saya belajar. Hari kedua saya akan melatih pengucapan yang lembut juga tegas. Hari ketiga saya akan memperbanyak latihan, dan hari keempat saya berusaha mempraktekkan. Baiklah, karena sudah tidak sabar untuk melakukan latihan kita sekarang, jadi begini, teknik modeling langsung, kita akan bermain peran sebentar ya. Ibu ingin Nak Lala berperan sebagai teman-temannya seperti yang dia lakukan. Jadi katakan pada ibu apa yang ia katakan saat Nak Lala ini menasihati temannya. Jadi ibu akan berperan sebagai Nak Lala. Ibu akan menasihati awal seperti yang Nak Lala katakan. Jadi ibu akan mengatakan pada teman-teman perasaan sedih Nak Lala. Oke, sekarang kita mulai ya. Ya Bu. Jadi bagaimana tentang pelaksanaan modeling langsung? Apa Nak Lala melakukan sekarang atau kapan? Saya sudah paham, nanti akan langsung saya praktikkan ke teman-teman saya langsung. Baiklah, dengan seperti itu, apakah benar nantinya teman-teman Nak Lala akan sadar? Ya Bu, saya yakin insya Allah nanti akan saya coba, karena sebelumnya saya tidak pernah gunakan cara seperti itu. Bagaimana menurut Nak Lala dan bagaimana perasaan Nak Lala sekarang? Mantap Bu, saya sangat senang. Oke, rupanya waktu kita sudah hampir habis ya. Ya Bu. Jadi untuk memanfaatkan waktu, Ibu ingin Nak Lala mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita hari ini. Saya harus memahami lingkungan sekitar saya dan berteman dengan kondisi apapun rupanya, agar saya mampu menyikapi dengan baik sehingga saya tidak kesulitan dalam kefokusan belajar, sehingga nilai saya naik dan saya harus melakukan teknik modeling langsung yang Ibu peragakan setiap bersama dengan mereka. Jadi nilai saya bagus dan teman-teman saya berakhlak baik, dan yang terpenting bagi saya harus mengurangi rasa malas. Bagus ya, rupanya Nak Lala sudah paham. Jadi bagaimana perasaan Nak Lala sekarang? Alhamdulillah saya merasa lega. Alhamdulillah, baiklah kalau begitu Ibu akan memberikan tugas pada Nak Lala untuk melakukan setiap kali Nak Lala bersama teman-temannya ya, agar tidak mencemooh nasihat Nak Lala dan selalu dapat memahami lingkungan yang ada. Ya Bu, saya akan berusaha. Jadi Ibu akan memberikan catatan kepada Nak Lala sebagai pengingat, dapat dijadikan kontrol untuk mengetahui kemajuan Nak Lala ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, kalau Nak Lala tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama ya, untuk menceritakan pengalaman Nak Lala lagi. Baiklah Bu, kalau begitu saya boleh izin pamit pulang. Baiklah, pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Hati-hati di jalan.
yang